Kita mulai dengan contoh pertama terkait uji komparasi dan uji konversi limit. Pertama, jika kita lihat di sini, berlakulah bahwa untuk setiap n elemen asli, seper n kuadrat tambah n ini pasti lebih besar dari 0. Berarti dia barisan deret dengan suku-suku yang positif. Kemudian dan juga berlaku bahwa bentuk seper n kuadrat tambah n ini pasti lebih kecil dari seper n kuadrat. Saya kira itu jelas. Sehingga kita memiliki sifat bahwa seper n kuadrat tambah n ini suku-sukunya itu selalu kurang dari suku-suku seper n kuadrat. Akibatnya kita bisa menggunakan uji komparasi, yang mana kita pandang ini sebagai xn-nya, kita pandang ini sebagai yn-nya. Jadi barisan ini memiliki sifat, deret ini memiliki sifat untuk setiap n elemen asli itu berlaku xn kecil sama dengan bisa, kecil juga bisa. yn-nya di sini adalah seper n kuadrat. Sedangkan di tempat lain kita bisa perhatikan bahwa sebelumnya sudah dibuktikan bahwa sigma yn seperti ini, yang sama dengan sigma seper n kuadrat, ini konvergen. Maka dengan uji komparasi terbukti bahwa deret seper n kuadrat tambah n ini konvergen. Seperti itu. Contoh yang kedua, sigma n sama dengan 1 dan seterusnya sampai seterusnya terus dari seper n kuadrat kurang n tambah 1 konvergen. Buktinya bagaimana? Sebenarnya hal ini tentu akan menjadi mudah seandainya pernyataan seper n kuadrat kurang n tambah 1 itu lebih kecil dari atau sama dengan seper n kuadrat. Tapi tentu hal ini salah. Sayangnya hal ini salah, maka tidak boleh dipakai. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan ini, seper n kuadrat kurang n tambah 1 kecil sama dengan 2 per n kuadrat. Tapi tentu ini akan diperoleh dengan cara menguji sampai kapan kita bisa memperoleh di sini bahwa cukup dipakai pembilang 2 maka akan terbukti. Kalau ini benar, maka bisa dipakai. Bagaimana caranya supaya kita tidak perlu terlalu banyak mencoba seperti itu? Supaya tidak perlu terlalu banyak melakukan percobaan seperti itu, karena tentu biasanya itu akan sulit jika terlalu sering mencoba. Kita bisa menggunakan cara uji konversi limit. Seperti ini modelnya. Tapi kita harus menebak kira-kira yn yang mana yang cocok supaya bisa nanti ketemu jawabannya. Kita misalkan dulu. Misalkan yang kita cari buktinya itu adalah xn seper n kuadrat kurang n tambah 1. Ini untuk setiap n elemen asli. Kemudian misalkan lagi juga yn ini tebakannya. Misalkan yn-nya adalah seper n kuadrat. Ini juga untuk setiap n elemen asli. Jadi bagian ini yang merupakan tebakan kita yang bisa kita pasangkan, yang ini yang kita bisa pasangkan dengan xn supaya menggunakan uji konversi limit nanti terbukti bahwa deret xn itu konvergen. Coba kita lihat. Kalau kita bisa lihat chat seperti ini. Diperoleh limit xn per yn itu sama dengan xn per yn, artinya xn-nya kan ini seper n kuadrat kurang n tambah 1. Berarti nanti dia jadi di sini seper itu, berarti di sini nanti jadinya n kuadrat per n kuadrat kurang n tambah 1. Akibatnya kita bisa peroleh sehingga saya lupa kasih limit ya. Kita kasih dulu limit. Ini xn per yn sama dengan limit ini. Sehingga ini diperoleh
tentu n kuadrat per n kuadrat kurang n tambah 1 ini konvergennya ke 1, berarti ini limitnya adalah 1. Karena limit Sn Yn itu sama dengan 1 tidak sama dengan 0, dan diperoleh bahwa diketahui bahwa sigma Yn ini konvergen, maka menurut uji komparasi limit haruslah sigma Xn juga konvergen, seperti itu. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang ketiga. Buktikan bahwa deret seperakar n itu divergen. Bagaimana cara membuktikannya? Kita akan membuktikan dengan menggunakan salah satu dari dua teorema di atas. Yang cocok di sini kan divergen. Kalau misalnya mau gunakan uji komparasi, maka temukan dulu deret yang setiap sukunya itu lebih kecil daripada seperakar n ini, tetapi dia juga divergen. Kan begitu di bagian kedua dari teorema uji komparasi. Sekarang kita coba lihat. Perhatikan bahwa tentu untuk setiap n elemen asli itu berlaku bahwa seperti ini. Akar n itu pasti lebih kecil dari n, kecil sama dengan lah. Sehingga untuk setiap n elemen asli juga diperoleh bahwa seper n ini pasti lebih kecil sama dengan seper akar n, seperti itu. Maka jika kita misalkan xn nya adalah seper n dan dimisalkan juga yn nya adalah seper akar n, maka diperoleh sifat bahwa untuk setiap n elemen asli berlaku bahwa 0 kecil sama dengan 0 kurang dari xn kecil sama dengan seper akar n. Langsung saja pakai yn. Kemudian karena deret dari xn ini adalah bentuk deret harmonik itu divergen, maka menurut uji komparasi khususnya bagian kedua atau bagian B nya, maka haruslah deret yn ini juga divergen. Dengan kata lain terbukti bahwa deret seper akar n ini divergen, seperti itu. Jadi di kasus tertentu itu kita tidak perlu terlalu ribet membuktikan, cukup kita mengingat fakta-fakta atau contoh-contoh yang telah dibuktikan sebelumnya untuk mempermudah pembuktian yang kita kerjakan berikutnya, seperti itu.